Jadi detik-detik akhir itu kalau bisa memang di sini kata syarih juga begitu. Kalau bisa memang orang yang alim yang mendampingi orang sakit itu orang yang alim. Selain orang alim juga orang yang terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa habibina syafi'ina wa qurratina salam. Ana hujjah sana apa ana wa ummat al-jannah dan masyaallah ana subhanahu wa ta'ala. Maka saya sama nama bisa berbahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kan aku doa kan stain dengan sebatan saya. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sudah rampung ya kemarin bab Jumat. Sekarang bab mayit. Mayajibu lil mayit. Apa yang harus dilakukan terhadap mayit? Terhadap orang yang meninggal, apa saja mayajibul mayit, apa saja yang harus kita lakukan? Alladzi yajibu alaina kifaiyan lil mayit al muslim al ghair asyahidi khamsatu asya. Jadi yang wajib bagi kita, wajib kifayah atau fardu kifayah ya, yang harus kita lakukan terhadap orang yang meninggal, orang muslim yang meninggal dan dia tidak dalam keadaan syahid, al-wiri asyahid, yang tidak dalam keadaan mati syahid. Itu ada 5 aktivitas atau 5 kegiatan atau 5 kewajiban kifayah, fardu kifayah. Yang pertama ghusluhu, memandikan mayit. Yang kedua watakfiruhu, mengkafani mayit. Yang ketiga wahamluhu, cara apa namanya, membopong mayit. Keempat wassalatu alaihi, menyolati mayit. Dan yang terakhir dafnuhu, menguburkan mayit. Untuk rinciannya kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena di sini dijelaskan per subbab ya, per bab ya. Ghusl mayit ada babnya sendiri, takfinul mayit ada babnya sendiri. Jadi untuk pembukaannya ini sudah cuman itu. Jadi disebutkan bahwasanya untuk atau kewajiban yang harus kita lakukan sebagai sesama muslim, orang-orang yang berislam, itu ada 5 tadi. Kematian itu sudah menjadi keniscayaan ya, sudah menjadi keniscayaan, pasti akan datang. Cuman yang perlu biasanya kan bagi orang yang orang awam kayak kita yang menghadapi, yang akan belum pernah bersentuhan terhadap orang yang sakit misalkan, atau orang yang tanda-tanda orang yang mau meninggal, itu kita nggak tahu. Nah, apa saja yang perlu dilakukan? Itu tadi ada 5. Jadi nggak usah apa namanya gupo karepe dhewe, nggak usah bingung karepe dhewe, ya itu tadi caranya. Seenggaknya ada 5 itu yang perlu kita lakukan. Kalau di sini di syarahnya ini ada beberapa penjelasan. Kalau di bab fikih yang lain, di kitab-kitab fikih yang lain itu mayajibul mayit ini masuknya bab al-janais atau bab jenazah. Kalau di sini pengarang lebih menggunakan kata mayajibul mayit, apa saja yang harus kita lakukan sebagai sesama muslim. Ini ada kewajibannya itu apa saja. Terus note-nya, catatannya lagi dari syarih al-ghairi asyahid. Al-ghairi itu enggak ditambahi al. Kalau di sini dia tambahi al. Kalau catatan syarih ini jarang dipakai. Al-ghairnya itu jarang dipakai, ghairi syahid gitu. Apakah boleh? Boleh saja sebetulnya. Terus nah ini ada note yang juga menarik. Al-Ghulam al-Yahudi ma Rasulullah SAW. Jadi dulu pada zamannya Hadrat Rasul, baginda Nabi itu
selalu menjenguk orang yang sakit, yaudu al-marid, menjenguk orang yang sakit, baik itu muslim maupun non muslim. Kalau yang non muslim itu Kanjeng Nabi berusaha untuk ngajak untuk syahadat ya, untuk ngajak untuk qalu kana gulam Yahudi yakhdumu Rasulullah SAW. Jadi ada pembantunya atau pegawainya Rasulullah itu yang Yahudi, jadi bukan enggak masuk Islam. Nah, ketika dia sakit, famarida waqtadara. Jadi ketika dia sakit, Kanjeng Nabi itu hadir, menjenguk pegawainya, menjenguk pembantunya, walaupun dia belum memeluk agama Islam. Baca Rasulullah SAW yauduhu wa indahu walidu. Dan ketika itu ada orang tuanya yang di sampingnya itu, jadi yang merawat, yang menjaga itu adalah orang tuanya pegawai tadi, orang tuanya pembantu tadi itu. Nah, ketika Hadratul Rasul mengetahui ada tanda-tanda mau meninggal, si pegawai tadi kayak mau meninggal, Kanjeng Nabi mendiktekan itu, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi juga mendikte, atau ya bukan mendikte, mentalkin lah, istilahnya mentalkin, ditalkin. Terus kemudian pegawai tadi atau pembantu tadi menoleh ke orang tuanya, kan memang lagi dirawat orang tuanya dan lagi nggak beragama Islam kan. Nah, entah itu karena minta restu ke orang tuanya atau takut ke orang tuanya, tapi ketika menoleh ke orang tuanya, fanadzara al-ghulam ila abihi, jadi menoleh ke orang tuanya tadi, faqala lahul ab, untungnya orang tuanya merestui, ati Abul Qasim, jadi taatilah atau ya turuti saja itu si Abu Qasim ya lah. Jadi di orang tuanya untungnya sepakat ya, untungnya sependapat dengan ya udah turuti aja itu. Akhirnya anak Yahudi tadi atau pegawai Yahudi tadi itu fanatoko bisyahadatain, akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat. Fasurra Rasulullah SAW, akhirnya Kanjeng Nabi juga bahagia. Wa qala alhamdulillahilladzi najjahu, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya. Dengan begitu kan, wa mata alal Islam, akhirnya orang itu mati dalam keadaan berislam. Bahkan al-ghulam minas su'ada, termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang, dan itu yang kita harapkan ya sebetulnya ya. Jadi detik-detik akhir itu kalau bisa memang di sini kata syarih juga begitu, kalau bisa memang orang yang alim yang mendampingi orang sakit itu orang yang alim. Selain orang alim juga orang yang terdekat, orang dekat dari orang yang sakit tadi. Wal maut aqrabu wa ibayan takir wa yang bagi lil muslim ayat dzakaru daiman. Jadi ya selalu untuk ingat lah, dan dia selalu mengintai setiap saat, setiap waktu ya, kita nggak ada yang tahu. Jadi harus siap-siap ketika melakukan aktivitas atau perbuatan apa aja. Kalau bisa kita nggak melakukan aktivitas atau kegiatan yang bila kita dicabut pada saat itu kita akan menjadi sedih ya, kita akan menjadi kok mati. Nah itu kan berarti tanda aktivitas atau perbuatan kita nggak bagus ya. Tapi kalau perbuatan kita bagus kan ya udah, dicabut sekarang oke. Karena tadi, karena perbuatan yang kita lakukan kan bagus, jadi pede saja mau dicabut sekarang ya terserah saja. Tapi kalau kita melakukan perbuatan yang buruk kan, jangan sekarang kan, jadi nggak pede. Jadi kalau bisa mau melakukan aktivitas ingat mati itu seperti itu. Jadi dzikrul maut itu seperti itu, melakukan aktivitas yang sekiranya ketika saat itu mau dicabut itu oke aja, fine saja. Itu dzikrul maut ya. Wa kafa bil mauti wa'idon, cukuplah kematian itu sebagai nasihat yang terbaik. Nah ini kalau misalkan kita lagi mendampingi atau menjaga atau merawat orang yang sedang sakit dan itu ada tanda-tanda
udah menjelang aja, udah kita ajak untuk bertobat, kita ajak untuk mengingat atau membaca zikir-zikir, sholawat dan sebagainya. Syukur-syukur yang di sampingnya itu atau orang yang menjaga, orang yang merawat itu juga membacakan surat Yasin dan surat Ar-Ra'd, membacakan surat Yasin sama surat Ar-Ra'd. Jadi yang dampingi itu orang terdekatnya, dan kalau bisa memang orang yang sudah alim, terus siap untuk tadi itu istilahnya jadi guide ya, jadi guide, jadi penunjuk arah yang sekiranya dia di akhir atau di detik-detik akhir itu nggak kehilangan arah. Jadi matinya itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu yang menjadi harapan setiap orang-orang yang beragama Islam atau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu sih untuk pembukaannya. Untuk pertemuan berikutnya, ghusl mayit atau cara memandikan orang yang meninggal. Allahumma fa'alna fi malam tanah innaka antal alim hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.